dia cerita petualangan kami, anak-anak Lumban Dulu, Tobas Samosir. Kami sedang bermain adu hatop, permainan untuk menguji ketangkasan dan kelincahan. Setiap kelompok harus melewati 3 rintangan. Lolos dari rintangan pertama, kami sudah ditunggu di tantangan kedua, yaitu bermain lompat punggung. Hap, hap. Aku suka sekali tantangan ini, karena kami harus bergerak gesit. Nah, ini dia tantangan pamungkasnya. Satu pemain dari setiap kelompok bertugas mengambil bendera dengan cara memanjat akar kayu setinggi kurang lebih 3 meter. Semangat! Kita pasti bisa! Wah, Rizky cepat sekali! Dan dia berhasil mengambil bendera dengan waktu tercepat. Kita bermain untuk bersenang-senang. Soal menang atau kalah itu belakangan. Yang penting sudah berani mencoba dan tidak berhenti berusaha. Bolang. Oh, ayo toh. Beta cuma Pak Icor. Oleh toh. Teman, kapan-kapan kita lanjut lagi mainnya ya. Eta. Kakak mengajak kami pergi mencari ikan. Je daw tu bagas. Daun nih. Kita pakai meja sepatu si soda. Lo. Apa? Teman di rumah penasaran ya? Kenapa masuk sungai tapi malah pakai sepatu? Sabar dulu ya. Nanti pasti aku kasih tahu deh. Eta berangkat. Awas, hati-hati. Arus sungai Tongguran lumayan kuat. Johan, pegangan. Sungai yang mengalir sepanjang tahun ini menyimpan banyak potensi. Disinilah salah satu jenis ikan khas Sumatera Utara berada. Tapi kalau biasanya kami menangkap ikan di sungai air dalam, kali ini sedikit berbeda. Target tangkapan kami menyukai aliran air dangkal dengan arus yang cukup deras. Namanya ikan icor. Berbentuk hampir sama dengan ikan uceng. Hore! Berhasil! Teman, ikan icor biasa bersembunyi di balik batu, bertubuh ramping, dan sangat gesit saat berenang. Bahkan ketika berenang melawan arus. Aku dan Kriswan bertugas membuat mereka keluar dari persembunyian. Sekarang sudah terjawab kan kenapa kami pakai sepatu? Yap, betul sekali. Sepatu bisa melindungi kaki kami saat menggeser batu tempat persembunyian si icor. Angkat! Dan lagi-lagi kami berhasil. Pengalaman mengajarkan kami untuk peka dengan tanda alam. Menangkap ikan icor memang paling cocok di sungai berdebit kecil. Sebaliknya pada saat banjir, kami akan lebih susah mendapatkannya. Karena debit air yang tinggi membuat mereka memiliki ruang gerak yang lebih luas. Wah, siap-siap pesta ikan kita. Ini dia saat yang kami tunggu. Masak arsik icor. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyit, jahe, dan tomat. Ada lagi bumbu lain yang tidak boleh ketinggalan, seperti bawang batak, serai, buah sotung, dan tentu saja andaliman bumbu khas orang Batak. Bumbu pertama yang dihaluskan adalah kunyit jahe dan andaliman. Selanjutnya cabai, bawang merah, dan kemiri juga ikut dihaluskan bersama bumbu yang lain. Nah,
Kalau yang sedang aku kupas ini adalah buah sotul. Rasanya asam, hampir sama dengan rasa kecombrang. Saatnya memasak. Arsik adalah salah satu menu masakan khas Batak yang aku suka. Cara membuatnya bisa ditiru sama teman-teman di rumah. Setelah air di wajan mendidih, selanjutnya serai dan bumbu halus dimasukkan. Tunggu sampai mendidih, hingga aroma bumbu yang sedap mulai tercium. Kemudian masukkan ikan icor yang sebelumnya sudah dibersihkan. Lalu ini dia, bawang Batak. Biar arsik icornya makin sedap dan nikmat. Nah, semua bahan dan bumbu sudah dimasukkan. Tinggal tunggu sampai matang deh. Wah, ini bang. Iro, taburan nono. Lalu, Kalau nggak koring berarti nggak masak. Ini dia, arsik ecor. Masakan yang identik dengan warna kuning kunyit ini sering sekali hadir di banyak acara. Mulai dari pesta pernikahan sampai acara lahiran. Rasanya juara. Pedas tapi nikmat. Yang pasti jadi pengen nambah lagi dan lagi. Teman di rumah penasaran? Yuk main kemari. Aku dan teman-temanku tinggal di Desa Lumban Rang, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Tempat tinggalku dikelilingi lahan pertanian yang subur, berbatasan langsung dengan kawasan hutan Bukit Barisan. Ayo, cepat, ikut aku. Aku mau ngajak kalian mencari daun spesial nih. Tapi karena pohonnya tinggi, kami harus membuat tangga terlebih dulu. Aku sengaja memilih bulu atau bambu yang sudah tua, karena punya kulit yang tebal dan kuat. Berhasil! Teman, balatuk atau tangga bambu tidak hanya digunakan di rumah panggung, tapi di hutan pun kami biasa memanfaatkan balatuk. Nah, begini cara membuatnya. Pertama, setiap ruas harus dibuat lubang sebagai tempat memasang anak tangga. Tapi ingat ya, dua lubang harus sejajar, tembus dari satu sisi ke sisi lain. Lurus. Kedua, siapkan anak tangga dari potongan bambu yang sudah dirapikan. Kalau sudah, kedua bahan digabungkan. Pasang anak tangganya di lubang yang sudah dibuat. 1, 2, dan sampai semua anak tangga terpasang. Beres deh. Gimana teman? Gampang kan? Ayo teman, semangat! Nah, ini dia pohon eukaliptus yang aku maksud. Sejak dulu pohon ini memiliki daun yang berkhasiat sebagai ramuan kesehatan khas Batak. Hanya saja sedikit susah mendapatkan daunnya karena tinggi pohonnya bisa sampai 20 meter lebih. Itu bau mulak. Itu bau mulak ya. Ada banyak keuntungan yang kita dapat jika mau menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah merasakan beragam kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Benar sekali. Bahan membuat ramuan kesehatan seperti ini misalnya. Kalau nggak saya putih kamu, pamasuk kamu tuh dono.
Ramuan yang sedang kita buat adalah resep rahasia kecantikan kulit kakakku. Kami menyebutnya martu. Ini bahan-bahannya: daun ekaliptus, jeruk nipis, daun pandan, daun jeruk, daun jahe, kayu manis, daun cengkih, daun kunyit, dan sangge-sangge atau serai. Semua bahan lalu dimasukkan ke dalam kuali untuk dimasak. Ingat, jumlah air yang terlalu banyak dapat mengurangi aroma pada ramuan setelah mendidih. Jadi, tambahkan air secukupnya saja ya. Tak perlu waktu lama. Setelah air mendidih dan aroma segar ramuan mulai tercium, itu tandanya martup bisa segera dimulai. Ini dia salah satu kearifan lokal khas Tanah Batak. Uap yang dihasilkan dari rebusan daun berkhasiat menghasilkan aroma yang sangat segar. Sengaja uap ditahan di dalam bilik tertutup. Tujuannya supaya banyak keringat yang keluar. Diyakini keringat yang keluar adalah zat negatif dan kotoran yang ada di badan. Hasilnya, badan jadi segar dan kulit pun bersih bercahaya. Istimewa! Coba lang. Nagudangan na saya itu. Tembaga do ito munokan.